Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nenek. Lebam kaba den tayang pasul sakkan. Alhamdulillah. Nah ini kita mau tanya-tanya ini sebentar kamanyo. Pak Kiai. Karena ini sudah malam ke-27 Ramadan. Pendengar, di hari ini kita ketemu lagi di Dialog Pak Kiai dan Nintayang Ramadan 1443 Hijriah malam ke-27. Nah Pak Kiai, ini kita mau cerita ini. Bersama saya Dr. Amrul Amri, MA, beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, dan juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompo Bulu Maros, serta pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, bagaimana keadaan Pak? Alhamdulillah, birim bitawanu den tayang. Iya. Itu sekarang persiapan haji. Haji juga di. Karena Termasuk sudah ada pengumuman resmi kita akan berangkat insya Allah. Oh, jadi ada yang kita dapat pengumumannya dari Tanah Suci? Sudah ada. Dari pemerintah juga? Sudah ada. Ya. Kapan itu rencananya Pak? Bisa ya, dibocorkan? mungkin sekitar kurang lebih sebulan lah sebelum Idul Kurban kita terbang. Amhatur terbang insya Allah. Oh, Amhatur terbang di situ. Berapa jamaahnya nih yang nanti ini kita? Yang masuk saya lihat itu 47 orang. 47 orang. 47 orang itu untuk travel itu sudah banyak. Sudah banyak di. Iya. Kalau masih kurang bisa kita daftar. Kalau siapa tahu masih bisa tambah itu pakai. Kalau porsi tidak bisa dan tanya mesti antri. Ya, Sebenarnya sih 5 tahunan, cuma karena COVID 2 tahun, 2 tahun iya. sampai sudah masuk tahun ke-7 sekarang. Iya. Inilah yang kita mau berangkatkan. Ya, insya Allah. Cuma masalahnya ada juga yang lewat 65 tahun umurnya dan Nah, lewat ini yang jadi 65 masalah. tahun itu tidak bisa berangkat. Oh, kodong, iya. Nah, baik pendengar, di hari ke-27 ini, Pak Kiai, ini soal zakat ini kita akan cerita nih. Banyak minor berbondong-bondong ke masjid untuk menyetor zakatnya ini. Iya. Bagaimana kita lihat ya? Sangat bagus sebenarnya kalau awal-awal begini dia store dan tayang supaya itu panitia penerima zakat itu lebih gampang untuk menyalurkan cepat. Ya. Karena itu sebenarnya untuk zakat fitrah itu Zakat fitrah ya. supaya tidak ada orang yang tidak bergembira dan tayang. Ya, jadi orang miskin itu berikan zakat dari sekarang. Mungkin dia juga mau beli baju baru. Iya, supaya dia juga gembira di hari Lebaran. Hari Lebaran, iya. Jadi bagus sebenarnya kalau lebih awal di store. Jangan menunggu sampai di malam takbiran. Malam takbiran panitia itu sudah sibuk juga. Iya. Kecuali kalau memang yang bersangkutan barangkali langsung menyerahkan kepada tetangganya yang dia lihat fakir, dia lihat miskin. Bisa begitu? Bisa. Langsung saja ke tetangga. Iya. Artinya tidak melalui, kan sekarang ini masjid-masjid kan rata-rata di situ dia tulis masjid-masjid itu. Iya, ada tulisannya. Panitia penerima Zakat fitrah, iya. Bukan saja zakat fitrah, zakat harta apa dia. Zakat infak sedekah apa, terima kasih. Cuma panitia-panitia begitu mesti tahu bahwa di mana mau disalurkan ini, jangan sembarang. Harus lengkap juga datanya. Iya, jangan sampai zakat dipakai bangun pos ronda, pos pakai domi-domi, bukan itu tempatnya itu. Iya. Atau kalau mau tidak meragukan lagi ya undang Basnas. Kapasitasnya Basnas itu untuk mengukur itu anunya Pak Kiai. Nah, Basnas juga menerima itu zakat, menerima dan menyalurkan. Dan pasti di sana dia kelola secara profesional. Iya. Jadi seperti itu pendengar karena ini saya lihat banyak sekali termasuk di masjidku itu pakai jaimi masyarakat bondong-bondong pergi serahkan ini anunya. Zakatnya, iya, untuk dibagi nanti. Di mana diserahkan di masjid? Di masjid. Kemudian masjid itu dan tayang tadi saya ceramah subuh saya bilang mesti masjid itu yang menerima zakat itu orang yang dituakan karena orang juga itu butuh doa. Adatnya kita di Sulawesi ini senang perasaannya orang kalau didoakan. Olehnya itu begitu dia mengeluarkan zakatnya contohnya dan tayang. Dia serahkan di masjid. Pasti senang dan tayang kalau didoakan. Iya, persis. Iya, orang berkata ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita.
Ya Allah berikan ganjaran pahala terhadap apa yang dia keluarkan dan tayang. Nah, maksudnya zakat itu dan tayang. Dan jadikan pensucian terhadap dirinya, pensucian terhadap hartanya. Ya Allah buat berkala sisa hartanya. Jangan cuma dicatat, diambil, dapat motor ini. Tidak ada doa. Bahkan lebih parah lagi, anak SD dia suruh nunggu di situ. Suruh catat gitu. Ya, begitu ada orang, apa tuh nih, anak kada beres, anak kada pantama kiri karung, adi, terima kasih. Pantama kiri karung. Iya. Doakan orang, itu lebih bagus. Terus kalau misalnya yang mengambil zakat itu di masjid, misalnya pakai, taruhlah misalnya Pak Imamnya masjid. Apakah kita minta doakan, bilang tolong didoakan, ataukah beliau yang sini saya doakan dulu? Mestinya secara spontanitas tanpa disuruh berdoa, sebaiknya doakan orang. Pasti gembira orang didoakan. Nah, kemudian ini sangat penting ini Dentayang. Apa itu Pak? Tidak boleh itu zakat 100% dipakai membangun masjid. Kenapa? Berarti masjid itu adalah masjidnya orang fakir miskin. Mesti diutamakan yang fakir, yang miskin. Masa semua zakat 100% dipakai bangun masjid? Jadi kalau begitu mana bangunan masjidnya orang-orang kaya? Karena zakat dia pakai bangun masjid. Iya kan? Itu zakat adalah 8 asnaf yang berhak menerima. Fakir, miskin, mualaf, atau banyak utangnya. Orang yang atau banyak. jain randa. Iya. Kada bugis karena kapoje indreng. Saya Indra. Kemudian apa sih namanya, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Sabilillah itu Dentayang orang yang pergi perang di jalan agama Allah. Cuma sebagian ulama memahami perang di situ tidak mesti yang pergi perang fisik, tapi termasuk membangun pesantren. Itu juga kan perang, artinya menolong agama Allah. Membangun pesantren, membangun masjid. Cuma jangan semuanya 100% masjid semua, karena tidak ada bagiannya fakir miskin. Kemudian Ibnu Sabil itu adalah orang yang berjalan untuk sabilillah. Nah, termasuk anak sekolah itu, anak-anak yang nyantri di pesantren. Termasuk dapat juga itu. Termasuk, karena dia termasuk kategori Ibnu Sabil. Jadi penelitian kisah kemainan ini salurkan saka hartanya dan taya, main makin di pesantren ilmu yakin. Bisa dibaca sana, Pak. Bisa, tompo bulu, langsung misalnya anak-anak kan, ini kau ala kadarna terseredu juta. Contoh. Ini baru saya tahu ini pakai. Selama ini saya di masjid dikasih. Bisa langsung. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Kiai. Baturi jadi ponto nih di Mile di Balang Era anak-anak mana? Jadi ponto apa yang kesan luar itu jadi ponto? Jadi ponto kira-kira dari kota Balang Era sa. Tekaman jo karengan una pertanan. Kaman bagaimana itu orang yang menyusui anak bayi, apakah dia wajib puasa pakai? Mesti anak bayi yang dapat susu ya masa tolompo. Ini video pertanyaan biasa ligu-ligu. Biasa ada ligu toga. Jadi dia menyusui bayi, terus ngapain? Iya, maksudnya wajib puasa orang ibu-ibu yang menyusui bayi. Tergantung kondisinya yang bersangkutan Dentayang. Kalau dia menyusui dan dia sangat capek, letih, lesu, loyo, tena gairah hidupnya. Jangan puasa. Jangan puasa untuk menolong dirinya. Sama bayi ya. Kalau bayinya tolong, lain lagi ceritanya aja. Kalau menolong dirinya itu dikenakan qada. Qada Allah. Tapi kalau menolong bayinya dikenakan qada plus fidyah. Dua yang kena. Kenapa aku tidak puasa Siti? Karena itu anakku sana rusuk naik kemasiangi. Jadi dia tidak puasa untuk senantiasa membantu anaknya, dia susui anaknya karena dia kasihan sama anaknya. Ini kalau tidak puasa dengan alasan anak dikenakan 2 Dentayang. Dikenakan qada, dikenakan juga fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa alasan dirinya hanya dikenakan qada tanpa fidyah. Berarti nanti sudah Ramadan baru dibayar Ki. Tapi kan sesudah Ramadan itu ada puasa 6 hari Dentayang. Syawal. Syawal. Penjelasannya begini, penting juga ini. Iya, biasa langsung kita bayar kodanya. Makanya dengarkan penjelasannya. Dengar Ki pendengar. Ini penting ini.
Ada orang membayar qada dulu lalu sunat. 6 hari itu. 6 hari ya. Alasannya qada itu kan wajib, maka dahulukan wajib daripada sunat. Pendapat pertama. Nah, ini juga pendapatnya benar dan tayang. Oh, bisa pakai. Iya. Pendapat yang kedua, dia membayar dulu sunat 6 hari. Sengaja aku puasa besok sunat di bulan Syawal karena Allah. 6 hari. 6 hari. Nah, alasannya kenapa sunat dulu? Karena membayar qada itu panjang waktunya dan tayang. 1 tahun. Bisa 1 Maka tahun. dia dahulukan sunatnya dulu, lalu wajibnya. Itu. Sudah berapa pendapat? 2. Yang ketiga dan tayang. Iya. Yang ketiga dia memahami bahwa di saat puasa di bulan Syawal, puasa apapun yang dia lakukan dan jumlahnya 6 hari, maka nilai dari puasa itu sama halnya puasa 1 tahun. Hadisnya adalah man shoma ramadhana tsumma atbahu sitta min syawali kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa di bulan Syawal 6 hari. Dia puasa di bulan Syawal 6 hari. Puasa apa? Yang penting puasa. Apakah puasa qalla, puasa qada? Apakah puasa nazar tinja? Apakah puasa kafarat? Ataukah mempuasakan orang yang sudah meninggal karena dia termasuk ahli waris? Puasa apapun yang dia lakukan di bulan Syawal dan nilainya 6 hari, maka dia juga tetap meraih pahala 1 tahun. Olehnya itu, bagi yang ada qadanya 4 hari karena halangan, maka niat qada 4 hari ditambah 2 hari niat sunat. Sudah berapa jumlahnya? 6. Tetap mendapatkan pahala 1 tahun. 1 tahun itu. Nah, sekarang 4 qadanya, tapi ada nasarnya 2. Jadi dia niat qada 4 hari, dia niat nasar 2 hari. Sudah berapa jumlahnya? 6. Tetap mendapatkan pahala 1 tahun. Nah, terserah mau pilih cara pertama, qada dulu lalu 6 hari, Syawal, ataukah yang kedua Syawal dulu 6 hari baru qada, atau puasa apapun dilakukan di bulan Syawal dan jumlahnya 6 hari tetap mendapatkan pahala 1 tahun. Nah, terserah. Jadi kalau saya simpulkan harus di bulan Syawal yang 6 hari itu. 6 hari itu di bulan Syawal. Baji dan puasanya jadi ada perempuan puasa apa di bulan Syawal, dia bilang ada qadaku 4. Maka saya niat qada 4. Terus 2-nya dia bilang ada nasarku juga 2, berniatkan nasar 2. Saya bilang tetap mendapatkan pahala 1 tahun. Biar dia tidak salat puasa Syawal lagi 6 hari. Karena sudah 6 hari dia lakukan. 3 metode pelaksanaan. Metode yang pertama qada dulu lalu Syawal. Berarti lebih kan? Kemudian ada Syawal dulu lalu qada. Yang ketiga dia rapel. Dia rapel ke semuanya. Dia niat qada 4, dia niat nazar 2, tapi dia lakukan di bulan Syawal. Maka mendapatkan pahala tetap 1 tahun. Dengan memahami itu tadi hadis. Man shoma ramadhana tsumma atbahu sitta min syawali kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu seakan-akan puasa 1 tahun. Itulah nilainya. Contoh lain lagi biar orang paham. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjidal Quba fa shalla fihi ka ajri umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya, masuknya berwudu di rumahnya, di hotelnya bagi jamaah. Sesudah berwudu dia mendatangi Masjid Quba di Madinah. Kemudian salat di dalam Masjid Quba. Maka nilainya salatnya itu adalah umroh. Mendapatkan pahala umroh. Pertanyaan yang muncul adalah salat apa? Salat apa dulu? Rasul hanya bilang salat. Berarti kalau begitu salat apapun yang dia lakukan di Masjid Quba nilainya umroh. Apakah dia masuk salat sunat tahiyatul masjid, pahalanya umroh. Masuk salat sunat hajat, nilainya umroh. Masuk salat sunat tobat, nilainya umrah. Salat apapun yang dilakukan di Masjid Quba dan ada uduknya tadi baru masuk, mendapatkan pahala umroh. Begini juga
siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, nilainya 1 tahun. 1 tahun. Itu pahala. Iya. Barangkali sudah paham deh. Dan aku paham sekali. Demile kamatongan nego tanya. Nah, kamaya menjadi yang punai ibarat netong halangan tak di bulan Ramadan. Iya. Ini kalah bagi. Iya. Ini apa dan tayang? Ini kalah, ngapa kalah kan netong halangan? Iya, ada berhalangan ini. Iya, halangan itu kan tidak mesti haid. Iya, tidak mesti haid. Menyusui anak juga bisa. Tapi detail tidak menyusui. Ya, begitu. Demile, saya menunjukkan apa Demile. Nah, paham ini, insyaallah. Kira-kira paham. Iya. Selanjutnya Pak Kiai. Saya Hasmawati di Kolaka Utara. Saya mau bertanya, bagaimana orang yang sudah meninggal belum melunasi utangnya? Utang apa dulu? Nah, ini hutang je. Sebelum meninggal sedang keluarga yang ditinggal tidak mau kita lunasi. Bagus. Utang itu terbagi 2 dan tayang. Apa saja itu Pak Kiai? Utang kepada sesama manusia dan utang kepada Allah. Seperti apa itu utangnya? Itulah. Utang kepada sesama, lebak ingin repuluh saya kasih pemotor itu Indra. Iya, itu wajib itu dikembalikan. Wajib. Iya. Kemudian utang kepada Allah yang pernah bernazar. Ya Allah, kalau saya lulus di UNAS, mahasiswa UNAS kayak ini yang 2. Iya. Siapa namanya ini? Data misiding. Latifah. Dari mana kampungnya Latifah? Di Mamuju. Banyak jauhnya itu Mamuju Latifah. Iya, di Latifah misalnya Latifah ada utangnya. Ada utangnya. Apa utangnya? Nazar. Ya Allah, kalau saya lulus di UNAS fakultas apa Ki? Sospol, saya puasa 3 hari. Iya. Tapi bilang Latifah puasa 3 hari berturut-turut, harus berturut-turut itu. Makanya enggak usah ngomong berturut-turut, bilang saja saya puasa 3 hari. Kalau saya diterima di Unhas misalnya. Ternyata lulus Ki. Iya. Dia mesti bayar. Itu utang kepada Allah. Iya. Termasuk kada puasa, Indra nganjo, utang kepada Allah. Nah sekarang kalau seandainya dia meninggal umpama si A belum lunasi utangnya. Belum dilunasi utangnya. Ya, ini sesama manusia ini. Wajib enggak dibayar? Wajib. Wajib. Iya. Nami orang siapa yang bayarkan ini? Tidak mau tongi keluarganya ini. Tidak mau. Iya. Kalau tidak mau keluarganya, ruhahu mu'allakun bainas samai wal ar. Nyawanya orang itu tak gentungi, tergantung antara langit dan bumi. Iya. Makanya di saat orang mau berutang itu mesti musyawarah dulu, diberitahu anak-anak. Ini ada masalah baru pergi. Iya. Saya mau pinjam uang sama itu ommu. Untuk apa Bapak? Iya. Mau kau nikah toh? Iya. Kau mau dinikahkan, nanti na ganda doyan nih. Iya. Doe nu 10 juta, nampak bilangan juta na palan jo. Indrangi 90. Contoh. Contoh. Taliwa-liwa ada Indra. Itulah. Orang biasanya utang Pak Kiai, kita uanta 70, kurangi 20. Ya, gitu. Lebih pilih mendaftar di Al-Matur itu kau. Kalau suci. Makanya itulah kalau mau nikah aja mau ku pinjam duit. Iya. Kalau kak jalan gini pohon komal ki lesok mau ku sendiri marahin. Iya. Karena dunia ini tidak selebar dengan daun toge. Daun kelor di kuis sedang. Iya. Artinya kalau tidak ketemu di Mamuju meko di Polmas. Pangkajene. Itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya Pak Kiai harus dilunasi. Karena kewajiban. Nah, sehingga sekarang ada pernah saya rasa kita singgung dulu ini di awal Ramadan. Iya, awal-awal itu. Dia meninggal di 10 Ramadan. Iya. Puasanya hanya 4 hari. Iya. Berarti betul. dia meninggalkan qada 6. Ya kan? Iya. Meninggal. Itu dibayarkan nanti dan tayang. Siapa yang bayar? Mamata wa alaihi siyamun sawm anhu waliyuhu. Siapa orang meninggal dan ada puasanya, dipuasakan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya ya anaknya, ya cucunya, keluarga dekatnya. Iya. Ada ke anaknya, ada berapa? 6. Terserenu. Bayarlah di bulan bayarkan. Termasuk orang yang pernah bernazar ke tanah suci. Dan memang dia sudah mendaftar, dia sudah nazar, dia sudah mendaftar, detik-detik mau berangkat meninggal. Itu dihajikan itu.
Wajib itu. Ya, karena dia nasar. Dia sudah nasar. Tinja. Ya. Artinya sudah menjanjikan itu. Ya. Hubungannya sama Allah. Contohnya. Ya. Kalau laku itu tanahku yang 1 hektar. Ya. Ya, dengan harga 2 miliar. Ya, maka saya berangkat haji bersama dengan istri. Ya Allah, utangnya sama Allah ini ceritanya. Iya, karena dia nasar kan. Ternyata laku betul. Bahkan di atasnya 2 M. Mendaftarlah dia haji dengan istrinya. Tiba-tiba mau berangkat, meninggal sang suami. Hajikan. Tetap berangkat dengan dihajikan ini. Iya, dihajikan, tapi mesti yang menghajikan itu adalah orang yang sudah haji duluan. Iya. Tapi sebenarnya biar juga tidak bernasar haji, kalau memang istita'ah wajib berangkat. Istita'ah itu dentayang mampu. Mampu dana, mampu fisik. Daya, fisik daya renanjo. Jadi dana, doe. Daya. Ya, daya kekuatan. Kemudian mampu ilmu. Iya. Mesti memanasi. Belajar. Karena siapa tahu dia tidak tahu yang mana rukunnya haji, yang mana wajibnya haji, yang mana sunat. Jadi itu mesti tahu. Tidak boleh langsung ke tanah suci tidak sanggup ilmu. Tiga alasan ini. Ya, masih ada satu. Aman dalam perjalanan. Kalau tidak aman jangan. Contohnya perang itu tidak aman. Dia mau ke lampai gak pernah tahu ke peluru. Gak pakai roket, gak tahu. Iya. Nah itu. Nah itu Bu, siapa ini? Kasihan itu almarhum atau almarhumah kalau tidak dilunasi utangnya. Bayarkan. Ibu Hasmawati di Kolaka Utara. Bayarkan Ibu. Karena pernah dia duit. Selanjutnya di Pak Kiai ya. Assalamualaikum Nentayang Pak Kiai. Saya mau bertanya. Apakah seorang tukang yang digaji itu berdosa? Ini tukang anjamannya. Jika sudah tahu makam itu tidak diperbolehkan di tegel atau di keramik, lalu dipanggil saja kerja. Bagaimana hukumnya nih Pak Kiai? Yang tukang bertua. Siapakah yang bilang dilarang di tegel kubur? Pertanyaan nenek. Begini bagaimana yang ada dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dilarang meninggikan kuburan. Dilarang meninggikan. Iya. Tapi itu ada lagi pengecualian Dentayang. Apa itu Pak Kiai? Sekarang dilarang meninggikan kuburan itu hadis sahih rawahul Bukhari. Iya. Tapi itu kuburnya Imam Bukhari hampir 10 meter tingginya itu Dentayang. Saya pernah siarai. Itu di Uzbekistan. Di Tashkent. Iya. Kisenjenja Uzbekistan. Di luar negeri. Rampina baru. Napa dari oto ke bandara ya. Napa pesawat kita mau meri Tashkent. Bapak dia baru tapi dari pesawat gitu. Iya. Uzbekistan. Sekarang begini Dentayang. Itu hadis mesti dibaca penjelasannya. Iya. Jadi kalau baca hadisnya itu dilarang meninggikan kuburan. Penjelasannya dikecualikan 4 kuburan Dentayang. Iya. Siapa saja? Yang 4 itu 1 kuburnya para nabi, para rasul. Makanya kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi di Madinah di Raudhah itu tinggi. Memang pengecualian. Saya pernah siarai juga kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron. Itu tinggi. Kuburnya Nabi Daud saya juga pernah siarai, itu juga tinggi. Kuburnya Nabi Daniel di Alexandria dan Luqmanul Hakim ditinggikan. Jadi ada pengecualian. Jadi dilarang meninggikan kuburan kecuali 4. Yang 4 itu 1 para nabi, para rasul. Yang kedua kuburnya ulama besar. Ulama besar itu seperti Imam Bukhari, ulama sekali berdunia. Dunia yang mengenal namanya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, ulama besar semua itu. Kalau di Indonesia taruhlah Wali Songo. Kalau di Makassar, Sulawesi anggaplah Syekh Yusuf. Orang Makassar bilang Tuanta Salama kah. Ada netonto komplain, ngapa nih kau Tuanta Salama kah? Kok karena sekali kau mau ini kau Tuanta Salama. Itu julukan itu. Seperti Imam Ghazali julukannya Hujjatul Islam, pembela Islam. Imam Nawawi julukannya Muhyiddin. Syekh Yusuf julukannya Tuanta
Selamat. Jadi tidak ada di dalilnya bahwa berdosa atau gimana Pak Kiai? Belum selesai penjelasan. Iya. Jadi ini dulu dua. Iya. Ditinggikan tadi kuburnya para nabi, kuburnya para rasul. Para rasul. Iya. Yang ketiga, kuburnya orang yang mati syahid membela agama Allah yang berlumuran darah di peperangan. Contohnya dan tayang Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud, di pagar tembok keliling itu kuburnya. Iya. Sudah berapa? 3 nih. 3. Berarti berapa lagi? 1. 1 lagi. Iya. Yang 1 itu kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan waktu perang, punya andil atas kemerdekaan. Nah, kira-kira seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, Pattimura. Ditinggikan itu. Iya, ditinggikan karena mau dijadikan saksi sejarah. Tapi selain daripada 4 ini, tidak usah ditinggikan. Rendah saja. Mingka punna tina toseng kodon ditegele kisiki de. Lanya ki biasa. Itu jadi ini namanya masalah masalah. Kalau tidak ditehel tidak ditahu nanti. Iya. Nah, apalagi kalau seperti di perkuburan Dadi, perkuburan Berwangin, yang sudah bertumpu-tumpu orang. Di Panaika. Perkuburan Arab. Iya. Jadi temboklah sedikit. Karena supaya anak cucunya nanti dia pergi siarai bilang inilah nenekmu. Inilah yang ngajar Kak ngaji. Ini nenekmu sangat tegas. Tanda itu maksudnya Pak Kiai. Iya. Kalau tidak ditembok sedikit, tidak itu mana orang mau tahu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu agama di samping kita mempelajari tentang dalilnya, itu juga dibaca syarahnya, penjelasannya ulama. Seperti apa ini? Banyak kuburan ulama yang saya sudah siarai, ditinggikan. Termasuk Jalaluddin Rumi di Turki, itu yang sufi, yang ada tarian itu putar-putar biasa kita lihat di televisi. Iya. Tari apa namanya itu? Adete Kamagasing. Itu sufi yang menciptakan itu, Jalaluddin Rumi itu. Kuburnya juga ditinggikan. Apa salah? Tentu tidak salah karena dia ulama. Kecuali seperti Amrullah Amri meninggal, kuburnya yang rendah saja. Kenapa? Karena saya tidak termasuk kategori ulama. Meskipun saya pengurus di majelis ulama. Namanya sudah MUI. Di MUI. Jadi saya pencinta ulama, tapi saya tidak memposisikan diri sebagai ulama. Jadi kalau seperti saya meninggal, kuburnya ala kadarnya saja di situ. Apalagi kalau dentayang perlu tembok-tembok segede supaya anak kinjo anak cucunta. Pak Kiai, itu tadi penjelasan Pak Kiai dari ini Pak Kiai Pak Abdullah di Sulawesi Selatan. Jadi bisa-bisa saja Pak Kiai. Iya. Jadi kalau begitu Pak Kiai, kita mohon doakan dulu Pak Kiai karena habis pertanyaannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau biarkan Ramadanmu berlalu ya Rabb tanpa Engkau mengampunkan seluruh dosa kesalahan kami. Ampunkan kami ya Allah, beri petunjuk kepada kami agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau redhoi dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, pendengar, kita cukupkan sampai di sini hari ke-27 Ramadan. Insya Allah kita ketemu besok di hari ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.